Coba deh kita lihat, dalam 4 dekade terakhir, dunia kita ini jadi saksi salah satu transformasi ekonomi paling luar biasa dalam sejarah manusia. Kita ngomongin China, sebuah negara yang tadinya terperosok dalam kemiskinan, tapi bisa melesat jadi kekuatan ekonomi global. Ini tuh kisah tentang kecepatan, ambisi, dan yang paling menarik, kontradiksi yang mendalam. Yuk kita bedah gimana caranya mereka bisa sampai di titik ini. Nah, kutipan dari Dan Wang ini, menurut saya, pas banget buat nangkep inti dari perjalanan China. Di satu sisi, kita lihat standar hidup yang naik drastis, infrastruktur yang bikin melongo, dan jutaan orang berhasil keluar dari kemiskinan. Tapi di sisi lain, selalu ada harga yang harus dibayar. Jadi, untuk benar-benar paham kebangkitan China, kita harus berani lihat dua sisi mata uang ini, kemajuan dan kerusakannya, secara bersamaan. Ini dia pertanyaan utamanya, kan? Cerita ini tuh bukan cuma soal angka PDB yang naik. Ini tentang serangkaian keputusan strategis yang brilian, model pemerintahan yang unik banget, dan mobilisasi masyarakat dalam skala yang, ya, belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke, mari kita selami lebih dalam. Setiap transformasi besar itu kan butuh semacam blueprint atau cetak biru. Nah, untuk Cina, cetak birunya ini bukan kapitalisme murni ala barat, bukan juga sosialisme kaku dari masa lalu. Mereka menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sebuah model hibrida yang super pragmatis. Nah, filosofi inilah yang mengubah segalanya. Deng Xiaoping pada dasarnya bilang gini, udah lupain deh perdebatan ideologi. Pokoknya, kita pakai cara apapun yang berhasil. Pragmatisme radikal ini yang membuka jalan bagi China untuk menggabungkan perencanaan negara dengan kekuatan pasar. Hasilnya, mesin ekonomi yang unik dan efektif banget. Jadi gimana cara kerjanya di lapangan? Salah satu kuncinya adalah konsep yang disebut ekonomi wali kota. Coba bayangin, setiap wali kota atau gubernur itu bertindak kayak CEO buat daerahnya sendiri. Pemerintah pusat di Beijing kasih arahan strategis, tapi para pejabat lokal inilah yang saling berkompetisi buat narik investasi, bangun industri, dan naikin angka PDB mereka. Dan gambar ini benar-benar nunjukin bedanya secara dramatis. Kalau di Barat, pemerintah itu mungkin lebih kayak wasit dalam pertandingan ekonomi. Di China, pemerintah itu pemain utamanya. Mereka bukan cuma bikin aturan, tapi secara aktif mengarahkan industri, ngendaliin keuangan, dan bahkan punya perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi, ini yang bikin kaget. Coba lihat angka-angka ini. Walaupun negara begitu dominan, ternyata mesin utamanya itu sektor swasta. 60% output ekonomi, 70% kekayaan nasional, dan 80% lapangan kerja di perkotaan, semuanya datang dari perusahaan swasta. Ini dia paradoks inti dari model China. Negara yang super kuat, tapi justru ngasih ruang buat wirausaha yang dinamis untuk meledak. Dan salah satu cara negara menciptakan ruang ini adalah dengan, membangun secara masif. Ini membawa kita ke konsep inti kedua, negara insinyur. Banyak pemimpin puncak Cina, dari dulu sampai sekarang, itu latar belakang pendidikannya insinyur. Dan apa coba yang paling disukai insinyur? Membangun. Filosofi ini meresap ke dalam pemerintahan, di mana solusi untuk hampir semua masalah adalah dengan membangun sesuatu yang besar, nyata, dan cepat. Oke, dari konsep yang agak abstrak tadi, sekarang kita lihat hasilnya yang paling kelihatan. Filosofi negara insinyur ini memicu ledakan konstruksi yang kayaknya belum ada tandingannya dalam sejarah, dan ini mengubah wajah Cina selamanya. Nggak ada deh yang bisa ngegambarin kecepatan China lebih baik dari perbandingan ini. Saat California masih berjuang puluhan tahun dan belum jelas kapan selesainya, China membangun jalur yang panjangnya setara cuma dalam 3 tahun. 3 tahun. Ini bukan cuma soal cepat, tapi ini nunjukin kapasitas negara yang hampir tak terbatas buat mobilisasi sumber daya dan menerobos semua hambatan. Dan ini bukan cuma kereta api loh. Coba bayangin, seluruh sistem jalan tol di Amerika Serikat. Udah? Sekarang kalikan 2. Nah, sebanyak itulah yang udah dibangun China cuma dalam beberapa dekade terakhir. Skalanya benar-benar nunjukin betapa masif dan fokusnya mereka pada pembangunan infrastruktur fisik. Jadi kenapa sih mereka membangun gila-gilaan kayak gini? Tentu aja ini bukan asal bangun, ada strategi cerdas di baliknya. Pembangunan ini secara langsung memutar roda ekonomi, memungkinkan jutaan orang pindah dari desa ke kota, sekaligus menciptakan jaringan transportasi super efisien yang mereka butuhkan untuk jadi pabriknya dunia. Oke, jadi pabrik dunia itu baru langkah pertama. Ambisi China itu jauh lebih besar dari itu. Tahap selanjutnya adalah berevolusi, dari yang tadinya cuma basis manufaktur menjadi pusat inovasi teknologi global. Perjalanan teknologi China ini bisa kita lihat dalam 3 tahap. Awalnya, mereka jago niru. Terus, mereka jadi pinter banget ngambil teknologi yang ada, lalu mengadaptasinya secara kreatif. Ini yang disebut inovasi 1 ke N.
Nah, sekarang target besarnya adalah menjadi pencipta teknologi baru yang fundamental atau inovasi 0 ke 1. Tapi dari mana kemampuan ini datang? Nah, ini poin yang penting banget. Kekuatan teknologi China itu nggak muncul gitu aja di lab, tapi lahirnya dari lantai pabrik. Dari pengalaman manufaktur mereka yang luar biasa luas, mereka belajar dengan cara melakukan, memecahkan masalah produksi setiap hari. Pengetahuan praktis inilah yang jadi fondasi kemampuan inovasi mereka sekarang. Untuk mencapai lompatan berikutnya, China pakai pendekatan yang namanya Jukuo. Ini tuh pada dasarnya mobilisasi total, mirip kondisi perang. Seluruh sumber daya negara, dari otak terbaik sampai dana tak terbatas, semua difokuskan untuk mecahin masalah teknologi paling sulit, terutama di bidang-bidang kayak semikonduktor, di mana mereka merasa bisa dicekik oleh negara lain. Nah, setelah kita lihat semua cetak biru dan mesin penggeraknya, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah model kesuksesan yang luar biasa ini bisa terus jalan? Dan apa ini bisa ditiru oleh negara lain? Dan kita kembali lagi ke paradoks yang kita bahas di awal. Pencapaian Cina itu nggak bisa disangkal, dan emang bikin banyak negara iri. Mereka nunjukin cara modernisasi dalam skala dan kecepatan yang nggak terbayangkan. Tapi, cara-cara yang mereka gunakan, kontrol yang super ketat, pengabaian hak-hak individu, juga menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di seluruh dunia. Tabel ini merangkum harga dari kesuksesan itu. Pembangunan yang super cepat, itu dibiayai oleh utang yang juga super besar. Standar hidup yang naik drastis, seringkali dibayar dengan kerusakan lingkungan yang parah. Efisiensi dari keputusan yang terpusat juga berarti sistem ini jadi rapuh kalau sampai keputusan yang salah dibuat di tingkat paling atas. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa cuma ini. Apakah Cina telah menciptakan sebuah keajaiban rekayasa? Atau sebenarnya, ini adalah bom waktu yang sedang berdetak? Jawabannya, apapun itu, akan membentuk bukan cuma masa depan Cina, tapi juga masa depan kita semua.